Anda kembali dalam program iNews Jawa Barat. Sebelum kita melanjutkan lagi perbincangan bersama Pak Acu selaku pengamat ekonomi di sini, kita akan simak dulu informasi yang satu ini, pemirsa. Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati yang telah diresmikan pada Mei 2018 dinilai masih sepi peminat. Hal tersebut dibantah oleh Dishub Jawa Barat. Saat ini masih dilakukan distribusi trafik penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara ke BJB. Setelah launching BJB, kita sudah ada 11 penerbangan ya yang ada di Bandara Kertajati. Yang 10 ini untuk domestik, yaitu rutenya Medan, Lampung, Surabaya, Balikpapan, Palembang, dan Kuala Namu. Yang satu lagi adalah untuk luar negeri. Nah, untuk luar negeri ini umroh ya, untuk keberangkatan umroh menggunakan Lion Air. Nah, ini yang setiap minggunya ada keberangkatan ya, dan nanti di bulan Maret kita akan menggunakan wide body ya untuk 777. Jadi lebih besar lagi untuk keberangkatan umroh dari Kertajati. Nah, saya pikir Kertajati ini sudah mulai jalan ya, karena seperti baru pertama kali kita melaunching sampai sekarang hampir kurang 1 tahun sudah banyak traffic, dan kemudian juga kita punya target di tahun 2019 kita inginkan adanya movement di Kertajati ini 19.776. Nah, diharapkan 1 tahun itu bisa penumpang sampai 2,7 juta, ya itu harapan. Itu salah satu penjelasan atau statement dari Pak Dedi selaku Dishub Jawa Barat yang memang rasanya tidak mungkin Bandara Husein Sastranegara ditutup. Tapi kalau kita membahas mengenai pemimpin atau yang dikelola oleh siapa, nantinya seperti apa agar Bandara Kertajati ini mulai efektif, katakan begitu ya Pak Acu ya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Eryani juga ini harusnya dikelola oleh orang-orang yang memang katakanlah pengusaha yang memang dikelolanya juga kedepannya bisa lebih cepat lagi dibanding yang kemarin. Tapi kalau saya melihat Bandara Kertajati ini dirasa pengerjaannya cukup cepat loh, Saya Pak Acu. kira cepat ya, cepat artinya sejak 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir kan proses percepatannya cukup besar ya gitu. Itu ada dukungan juga pemerintah Dan pusat. mereka juga orang-orang yang mengerti. Dukungan juga pemerintah provinsi. Saya kira juga ya Angkasa Pura masuk ke sana kan bukan tanpa investasi ya, mana ada perusahaan BUMN seperti Angkasa Pura mau rugi kan gitu. Tetapi ya saya kira kita harus lihat juga realitas di konsumen, bahwa dengan kondisi transportasi menuju bandara dalam kondisi seperti saat ini, ya tentu masyarakat juga akan minim lah begitu ya dukungannya begitu ya. Nah, artinya menurut saya tidak usah didorong dan tidak usah didorong-dorong ya. Kalau infrastruktur itu sudah ada, maka secara otomatis saya kira itu akan tumbuh begitu ya. Nah, jangan lupa bahwa kita jangan selalu bicara dalam jangka pendek begitu ya. Potensi pasar kita misalkan ya katakanlah ya Garut, kemudian Tasik, meskipun Tasik juga punya bandara ya begitu, Nusa Wirur, kemudian juga yang lain, itu secara otomatis akan bersinergi begitu ya. Ya wajarlah kalau kita bicara hari ini ya 1 traffic penerbangan internasional dan 10 traffic penerbangan domestik begitu ya. Ya memang masih jauh lah dibandingkan kapasitas BIJB yang cukup besar. Dan juga jangan lupa, jangan hanya kita bicara bahwa bandara itu hanya penerbangan, tapi juga banyak bisnis yang lain begitu kan, itu disebutnya Aerocity kan gitu. Itu nanti ada terkait dengan infrastruktur perdagangan ya, logistik, kemudian juga saya kira saling berkaitan begitu ya. Kalau kita lihat lah bandara-bandara besar kan, kalau kita ke Changi Singapura kan itu seperti mall di dalam bandara, di dalam mall kan gitu ya kan gitu. Semua brand ada di sana. Iya, jangan kita bayangkan bahwa bandara itu seperti Husein ya begitu, yang sempit begitu ya, dan kemudian sulit begitu aksesnya dan sebagainya begitu. Nah, saya kira ya kita bisa mengembangkan bandara itu sesuai dengan selera kita, kebutuhan ekonomi dan sebagainya. Saya sangat optimis kalau jalan itu segera diperbaiki, maka itu memang akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang cukup signifikan lah. Jadi gitu. ini sebetulnya bukan permasalahan dipimpin oleh siapa dan saya kira enggak lah ya kan, saya kira Angkasa Pura cukup profesional lah, meskipun memang tidak semua bandara itu menguntungkan gitu ya. Kalau kita lihat dari 12 atau 13 persisnya begitu ya, bandara yang dikelola oleh AP1 maupun AP2 misalkan begitu ya, tidak semuanya menguntungkan. Ya, tetapi kan kita tidak bicara dalam jangka pendek tadi kan gitu. Ada fungsi lain
yang harus kita dorong juga bagaimana kita mendorong aktivitas ekonomi ya. Jadi jangan dibiasakan kita itu hanya menunggu saja gitu ya. Tapi menurut saya harus ada memang menjadi agent of development-nya begitu kan. Nah, jadi saya yakin ya bahwa kalau jalan itu cepat selesai, kemudian juga saya kira ekonomi juga akan bergerak. Di samping juga tadi ada pengalihan secara bertahap, terutama untuk saya sangat sependapat misalkan disebutkan oleh Mbak Uni tadi misalkan terkait umroh. Ya saya sependapat kalau umroh itu kita alihkan saja ya ke mana? Ke BIJB daripada kita ke bandara Soekarno-Hatta misalkan ya. Nah tentu saya kira itu akan sangat positif. Ditambah lagi ya kalau Damri kan hanya sedikit disediakan kondisi hari ini. Ya saya kira Damri itu harus diperbanyak begitu ya. Kemudian juga tadi ada insentif lah untuk bicara hari ini ya gitu. Lain hal saya kira ceritanya akan lain kalau kita lihat 2 atau 3 tahun ke depan. Jika tadi Pak Jong menyampaikan bahwa jika sekarang atau kita berbicara waktunya untuk kali ini rasanya tidak mungkin untuk Bandara Hussein penerbangannya seluruhnya untuk dipindahkan ke Kertajati. Mungkin kalau kita melihat kota Bandung salah satu ibu kota dari Jawa Barat sendiri ya, ini pincang tidak kalau nantinya jika penerbangan semuanya dipindahkan ke Bandara Kertajati? Sedangkan banyak sebetulnya yang tadi disampaikan oleh Pak Acu sendiri, sektor-sektor yang memang di kota Bandung bukan hanya fashion, kuliner, itu salah satu. Saya kira nggak pincang ya, artinya tetap bahwa kota Bandung dan sekitarnya itu tetap menjadi magnet sebenarnya, kan begitu. Nah oleh karena itu saya kira ya kita tidak hanya bisa bertumpu pada kota Bandung saja, dengan keterbatasan lahan ya, dengan tingkat kemacetan yang tinggi. Luar biasa kalau kita ke daerah Pajajaran mau menuju ke bandara. Migrasi dari desa ke kota itu orang Cirebon, orang Majalengka, orang Subang ke Bandung semua. Ya kan? Kenapa mereka ke Bandung? Karena ekonominya tidak tumbuh di wilayahnya kan begitu. Maka dengan harapan ekonomi bisa tumbuh, kita sebarkan ekonomi itu, maka diharapkan migrasi akan berkurang, ya kemajuan ekonomi bisa kita sebarkan kan begitu. Sehingga pemerataan akan jauh lebih baik gitu ya. Jadi kita nggak bicara bahwa kondisi Bandung kita senang dengan tingkat kemacetannya pada hari ini. Ya 14.000 tadi 500 orang per bulan wisatawan asing ya. Ya mungkin 70%, seingat saya kurang lebih 85% itu isinya orang Malaysia sama orang Singapura, ya kan begitu. Ya tentu saya kira ya itu kalau orang bicara orang Malaysia, orang Singapura yang berkunjung wisatawan mancanegara ke Bandung ya tadi urusannya ya passion mungkin ya, dan kemudian saya kira juga kalau saya lihat dari data investasi mungkin ada urusannya dengan bisnis. Betul. Ya. Nah dengan kita kembangkan ekonomi landscape ekonomi itu ke wilayah bagian utara, bagian barat ke utara maksud saya, nanti ada pelabuhan kita yang cukup besar, ya kemudian kita bangun kawasan ekonomi khusus, ya jalannya kita perbaiki, lahan sangat tersedia, kemudian bukan hanya lahan dari sisi untuk kebutuhan industri, tapi juga kita lihat untuk pengembangan sektor ekonomi yang lain, pariwisata tadi ya, kemudian jasanya otomatis juga akan tumbuh. Saya optimis bahwa 3-4 tahun ke depan ekonomi Jawa Barat itu akan tumbuh pesat. Saya yakin harapan bersama itu ya Pak Aceh ya. Betul, tapi kalau melihat jarak dari kota Bandung ke Kertajati yang memang mungkin kalau dilihat dari sekarang dari aksesnya yang memang cukup sulit, apakah memungkinkan jika nantinya Bandara Hussein ditutup, orang-orang bukan berpindah ke Kertajati, malah berpindahnya ke Bandara Hussein semua, Bandara Soekarno-Hatta semua dari Hussein? Ya kalau kita bicara hari ini mungkin iya, ya. Nah, tapi saya kira saya tidak yakin dengan hipotesis semacam itu. Kenapa? Karena ya orang memilih Bandara Hussein itu kan sebenarnya karena dekat, ya kan? Karena dekat, ya. Jadi kalau misalkan Mbak Uni dari rumah ke Bandara Hussein mungkin setengah jam udah nyampe kan begitu. Kalau nggak macet. Ya, kalau nggak macet kan gitu. Ya, tapi kan kalau kita lihat juga apakah kapasitas bandara itu mumpuni, ya betul. kemudian juga infrastrukturnya mendukung kan begitu. Banyak juga keluhan masyarakat terkait traffic transportasi keluar masuk bandara yang sulit misalkan ya dan sebagainya. Nah, saya kira saya melihat bahwa tetap Kertajati akan menjadi pilihan ya oleh masyarakat. Kan saya kira mindset kita bayangkan sebelum ke bandara kita mampir dulu ke objek wisata di Sumedang. Sambil menunggu. Ya, pesawat saya nanti jam 12 pagi saya udah berangkat. Saya mampir dulu banyak objek wisata di sana. Bisa kan beli begitu. oleh-oleh dulu. Bisa oleh-oleh dulu ya. Dan kemudian baru saya berangkat. Kemudian etalase perdagangan di Garut kita kenal kulit ya. Kemudian Tasik kita kenal dengan busana muslim dan sebagainya. Kita dekatkan etalasenya kan kita begitu. Lebih membuka mata dan melihat bahwa sebetulnya banyak perkembangan ekonomi potensi, yang bisa lebih dikembangkan. Banyak potensi luar biasa. Saya kira saya nggak pesimis. Ya memang tadi kalau kenapa BIJB tidak menjadi pilihan pada hari ini. Pertama ya memang respon masyarakat akan
tidak sebesar yang diharapkan. Karena apa tadi? Jarak tempuh ya. Nah, kemudian tapi kalau terkait umroh saya kira itu bisa dialokasikan. Kenapa? Karena umroh itu kan lebih terjadwal, lebih terencana kan begitu ya. Dan jemaah umroh pun kalau dikatakan sekarang semua berangkat dari Jawa Barat katakan berangkat ke Jakarta dari Kota Bandung saja sudah 3-4 jam saya minimal. Baru kemarin 7 jam sampai Bandung. Luar kan, biasa. gitu, Kalau dari Bandung ke Kertajati mungkin 3 jam atau 2 jam atau 3 jam juga meskipun udah kan sampai. sekarang pilihannya kalau misalkan lewat Cadas Pangeran dan Sumedang juga jadi lama kan begitu. Nah itulah yang maka kita harapkan segera bahwa Cisumdawu itu diselesaikan. Ini salah satu PR untuk pemerintah juga sebetulnya. Harus selesaikan. Jadi jangan sampai kita sesuatu tidak berkembang kemudian kita salahkan. Padahal apa? Bahwa itu tidak berdiri sendiri. Ya begitu. Bandara itu akan berkembang kalau kemudian semua potensi yang terkait dengan ekonomi itu dikolaborasikan. Jalannya kita perbaiki, potensi ekonominya kita perbaiki, promosinya kita perbaiki, seluruh kemudahan kita perbaiki. Saya kira itu akan diterima oleh masyarakat. Dan kalau menyinggung sedikit mengenai tol Cisumdawu, seperti halnya dengan tol Soroja, ada banyak ketakutan masyarakat seperti sekarang dari mulai tol Soroja berdiri atau mulai digunakan, daerah Kopo udah mulai agak sepi nih Pak Acu nih. Yang ditakutkan oleh masyarakat adalah para penjual atau para pedagang-pedagang yang di pinggir jalan sudah mulai kehilangan para konsumen. Mungkin ini salah satu ketakutan juga dengan mulai diberlakukannya nanti tol Cisumdawu ini seperti apa nanti? Ya memang harus difasilitasi. Nanti misalkan terkait dengan rest area harus mengoptimalkan daripada ya bisnis yang dikelola oleh masyarakat begitu ya. Kemudian ini harus ditolong juga oleh pemerintah kemudian daerah. exit tol. Saya sudah menyarankan setiap kabupaten di sana bikin exit tol yang bagus, kotanya agak dibikin pusat kota baru ya, yang kemudian lebih mudah diakses kan gitu. Artinya bahwa saya kalau kita analogikan seperti di kawasan Kopo dan sekitarnya, saya kira akan beda konteksnya. Kenapa? Kopo dan sekitar itu adalah kawasan perumahan dan industri dan itu sudah existing. Ya jadi tidak hanya mengandalkan kepada mobilitas orang yang lewat gitu ya. Nah, kan selama ini juga saya kira seperti di Sumedang kan itu hanyalah kota perlintasan gitu ya. Ya orang berhenti di Sumedang itu ya tidak untuk tujuan apa kan begitu ya. Kalau saya hanya mau beli tahu Sumedang di dekat rumah saya juga ada tahu Sumedang kan begitu. Nah, oleh karena itu pemerintah Kabupaten Sumedang harus mengkolaborasikan itu, membangun potensinya, memindahkan kota, membuat exit tol yang bagus, ditunggu inovasi-inovasi lagi ya Pak Acu ya. Sehingga kemudian ada interest, ada masyarakat, oh saya sebelum ke BIJB saya mau mampir dulu beli oleh-oleh di Majalengka. Betul. Nah, tapi aksesnya harus dipercepat, kemudian ditata dengan baik. Saya yakin bahwa itu akan jauh lebih besar multiplier efeknya dibandingkan saat ini. Dan ini harus diimbangi juga promosinya dari segala aspek ya. Baik pemirsa, betul. kita akan kembali lagi usai jeda, tetaplah di Ainus Jabar.